kabar mengejutkan datang dari pasangan publik figur Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunisa yang resmi menuju perceraian setelah 3 tahun menikah. Melalui unggahan di media sosial, Sabrina mengungkap bahwa perpisahan ini bukan dipicu oleh pengkhianatan, melainkan karena kejujuran bahwa keduanya sudah tidak lagi sejalan. Meski Deddy Corbuzier dikenal sebagai sosok suami yang penyayang dan sabar, Sabrina merasa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan hubungan mereka. Ia memilih mengakhiri rumah tangga dengan elegan tanpa drama, sebagai bentuk penghormatan terakhir pada cinta yang telah mereka bangun bersama. Perceraian tersebut resmi terdaftar di Pengadilan Agama Tiga Raksa pada 16 Oktober 2025. Meski masih diselimuti rasa hormat satu sama lain, publik menilai kisah cinta mereka hanyalah ilusi romantis yang berakhir pahit. Perbedaan usia yang cukup jauh, yakni 16 tahun, dianggap menjadi salah satu alasan mengapa hubungan itu sulit dipertahankan. Kini, Sabrina memilih menatap masa depan tanpa bayangan Deddy Corbuzier. Sementara Deddy Corbuzier disebut mulai menyesali keputusan yang tampaknya datang dari ketidakmampuan menjaga keseimbangan cinta dan ego. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada bisa tahu nggak sih kenapa tahun ini banyak banget ada orang cerai? Kayak literally banyak banget ya. Mulai dari hal-hal sederhana sampai bener perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga tuh semua beragam banget gitu kasusnya. Gua nggak ngerti ya. Dari sisi logika dan juga supranatural jelasin dong please. Kayak kita Gen Z milenial tuh banyak yang makin takut nikah. Sabrina sama Deddy beneran cerai anjir. Gua kira terakhir gak jadi. Soalnya gue inget banget nih awal-awal ada gosip ini, si Deddy langsung bikin video kalau misalnya dia tuh gak masalah gitu loh dengan kayak menunjukkan kalau dia tuh masih sama si Sabrina sambil bawa anjingnya dia. Ternyata si Sabrina beneran gugat cerai anjir. What the fuck Deddy, kata gue teh. Dipikir-pikir berarti netizen Indonesia nih jago-jago ya. Dari awal-awal rumah tangga mereka kayak ada sesuatu langsung pada tahu semua, langsung buka. Sebenarnya kita masih gak ada yang tahu sih alasan perceraian mereka tuh kenapa si Sabrina tuh gugat cerai si Deddy. Tapi yang jelas buat Bang Deddy, kata gue sih lu mending solo live dulu aja buat sementara waktu ini, buat waktu yang panjang ini solo live dulu karena ini udah pernikahan kedua lu dan ini berujung perceraian juga kan. Dan noted aja ya bang, noted aja, notes kecil buat kamu. Kalau mau adopsi anak nih ya, adopsi anak segera kasih aba-aba gitu loh, ke bini lu terutama. Kasih aba-aba ke bini lu, jangan pulang-pulang bawa anak anjir. Officially 2025 jadi tahun tersibuk di sidang perceraian kata gue teh. Banyak banget orang cerai gila 2025. Gimana gue gak takut nikah anjir sebagai Gen Z? Aku tuh biasanya gak peduli-peduli kali sama artis-artis cerai ini. Gak kenal, gak ada untungnya juga sama aku. Tapi buat yang ini nih agak kaget sih, kok bisa gitu. Padahal dari negara udah disediakan tepuk sakinah, cobalah. Gak ada salahnya untuk usaha ya kan. Nggak tahu ya kan, bisa meredakan, bisa berdamai gara-gara tepuk sakinah. Apa perlu diajarin? Oke, kita ajarin. Oke. Berpasangan. Janji koko, janji koko, janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Nah, itu. Cobalah. Mana tahu ya kan bisa balikan lagi. Tepuk sakinah lo udah disediakan dari negara biar mencegah perceraian. Tepuk sakinah itu dia. Astaga. Oktober, O-nya apa? Orang-orang pada cerai. Nih, Sabrina udah resmi menggugat cerai Deddy Corbuzier. Sudah dikonfirmasi oleh pihak pengadilan agama. Dan diperkuat lagi oleh postingan Sabrina di TikToknya beberapa jam lalu nih. Ada fotonya dan Deddy Corbuzier. Terus ada tulisan bahasa Inggrisnya, tapi aku juga ngerti bahasa Inggris. Tapi untung di captionnya ada terjemahannya. Yuk kita baca sama-sama. Kepada kalian semua yang telah mendukung dan mendoakan kami ingin berbagi dengan kejujuran dan kedamaian. Setelah perjalanan panjang dan penuh pertimbangan, kami berdua sepakat untuk mengambil jalan hidup yang terpisah. Bukan karena marah, tapi dari cinta, kejujuran, dan kedamaian. Kami berterima kasih atas semua yang
telah kami bagikan dan kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain karena kami percaya air hanyalah awal yang tenang dalam bentuk baru DC dan SC. Jadi fix ya, bukan hoax, bukan gosip, bukan isu-isu murahan, ini udah dipastikan benar adanya. Dan dari postingan Sabrina ini mengundang berbagai macam komentar dari netizen. Yuk kita review. Ada yang kaget dan nggak percaya kayak aku nih. Ini nggak beneran kan? Ada yang sampai bawa-bawa jin. Si Dasim bener-bener akhir tahun kejar target. Bener banget. Ini akhir tahun sangat-sangat mencengangkan. Banyak banget berita-berita perceraian, perselingkuhan, ya kan? Pokoknya dari awal tahun 2025 sampai dengan Oktober ini udah banyak banget kasus-kasus perceraian dari artis, influencer, tiktokers, pokoknya lengkap. Ini coba kita absen dulu nih. Siapa-siapa aja yang udah mendaftarkan perceraiannya di tahun ini. Ada Dilan ya kan, Dilan kayaknya belum selesai juga karena belum ada update terbarunya. Ada Dilan Janiar, ada Andre Taulani, ada yang terbaru dari Corbuzier, ada siapa lagi, Raisa, Tasya Farasya, siapa lagi, ini nama-nama besar loh ya. Siapa lagi? Nah aku lupa, kayaknya banyak banget. Coba kalian yang inget dan tahu daftar-daftar orang yang cerai di tahun ini langsung tulis aja di kolom komentar. Apa yang Anda pikirkan ketika mengetahui berita ini? Deddy Corbuzier digugat cerai oleh istrinya Sabrina Khairunisa di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Saya yakin Anda akan berpikir, kenapa sih kok sampai Sabrina mengajukan gugatan cerai? Apa saja alasan-alasan dia mengajukan gugatan cerai? Tapi kalau saya sendiri tidak berpikir ke sana. Saya justru tertarik kalau dia adalah warga sipil yang mendapatkan pangkat tituler di lingkungan TNI Angkatan Darat, kemudian digugat cerai. Apakah aturannya sama dengan prajurit TNI pada umumnya, yaitu harus ada izin dari instansinya? Dalam hal ini sekurang-kurangnya kita harus mereview dua peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, dan yang kedua, Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi prajurit. Nah, yang menarik di pasal 29 PP 39 Tahun 2010 diatur seseorang yang mendapatkan pangkat tituler itu berlaku hukum militer. Apakah ini konteksnya hanya pidana saja atau juga perdata? Dalam pengertian apa yang diatur di dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 itu juga berlaku bagi seseorang yang mendapatkan pangkat tituler. Nah, inilah isu menarik yang perlu menjadi pembahasan lebih lanjut. Bagaimana menurut Anda? Kita terbiasa melihat Deddy Corbuzier sebagai sosok yang perkasa, seorang master yang cerdas, kaya, berkuasa, dan selalu memegang kendali atas narasi, baik di podcast maupun di hidupnya. Dia adalah simbol kesuksesan yang sulit disentuh oleh masalah-masalah lain, apalagi masalah ekonomi. Maka ketika kabar gugatan cerai datang, sebuah gugatan yang diajukan oleh pihak istri, Sabrina Khairunisa, yang mengirimkan gelombang kejutan yang melampaui sekedar gosip selebritas. Ini adalah cerminan paling menyakitkan dari realitas data BPS yang selama ini kita abaikan, bahwa 77% perceraian di Indonesia diajukan oleh pihak istri. Kasus Deddy Corbuzier adalah bukti paling jelas bahwa faktor ekonomi bukanlah badan utama kebahagiaan. Di panggung nasional, kita tahu penyebab nomor satu perceraian adalah perselisihan dan perangkaran terus-menerus. Dan inilah buka yang sama yakinnya sosok sebuah Deddy. Bayangkan seseorang yang mampu mengendalikan juta viewer dan memiliki kendali penuh atas karir, ternyata tidak berdaya di hadapan keretakan di ruang pribadinya sendiri. Yang paling menusuk adalah saat seorang pria yang telah membangun benteng materi yang kokoh harus menerima bahwa segala keperkasaan itu tidak cukup, bahwa pada akhirnya yang membutuhkan sang istri adalah kedamaian, koneksi, dan rasa dihargai yang kena bagaimana gagal dia berikan. Ia adalah pukulan emosional yang jauh lebih dalam daripada kerugian finansial. Ini adalah kegagalan di arena yang paling intim dan sentral. Jika sosok sekuat Deddy Corbuzier saja bisa ditinggalkan oleh pihak istri, maka tidak ada satupun rumah tangga di negara ini yang kebal dari krisis. Kegagalan ini adalah bunga kolektif kita bahwa membangun rumah bukan hanya tentang menunggu harta, tapi tentang menjaga sebuah hati. Semoga
alamat pahit ini jadi alamat yang keras bagi kita semua, bahwa kekuatan sejati seorang pria bukan pada kekayaan atau ketenaran, melainkan pada kemampuan untuk menjadi lembut, pendengar yang baik, dan rekan yang setara di dalam rumahnya sendiri. Kepada Dedi dan kepada jutaan pria lainnya yang harus menerima cerai gugat, semoga kita semua belajar bahwa kekuatan terbesar seorang pria adalah kesediaannya untuk menjadi yang terlemah di hadapan wanita yang dia cintai demi mempertahankan apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, sebuah kehubungan.